Ini ada deretan depan, ada satu gede di belakang. Ini apa ini, Ustaz? Mau pakai ini. Apakah ini? Semua yang semprot itu bukan parfum. Semua yang semprot bukan parfum. Dengan kata lain, semua yang semprot itu bukan parfum. Tetapi pada umumnya hanyalah sampai pada level eau de parfum. Kalau yang begini ini boleh nggak dipakai di kulit? Fragrance itu adalah indikator untuk menyebut bahan yang nggak alami alias sinai alias sintetis artifisial. Bagaimana dengan parfum-parfum Islami? Kalau yang ada berbagai kandungan sintetis artifisialnya itu hendaklah tidak dekat-dekat dengan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang pekanan kita Wewangi Tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Masya Allah. Ini ada deretan depan, ada satu gede di belakang. Ini apa ini, Ustaz? Mau pakai ini. Apakah ini? Nah, ini lotion. yang jelas bukan tip. Ini bukan tip ya? Bukan. Kalau barangkali kalau mau semprot-semprot gitu. Oh, kok kata semprot ini sudah agak mengkhawatirkan nih. Ini bukan tip, berarti sinai ini. Sinai, ya nggak sepenuhnya sinai, tetapi unsur-unsur sinai, sintetis artifisialnya ya cukup dominan ya. Ini produk dari Chanel. Chanel. Tapi kalau kita baca Chanel juga nggak apa-apa karena ini tidak mempengaruhi hukumnya ya. Yeah. Nggak. Hanya perbedaan cara baca orang ini Inggris. Ini kok bisa dapat produk luar negeri? Masya Allah. Masih ada yang lain, masih ada Extrait de Parfum, Extreme de Parfum. Ini berarti bukan parfum alias parfum ya, bukan masuk kategori parfum ya. Semua yang semprot itu bukan parfum. Semua yang semprot bukan parfum. Dengan kata lain, semua yang semprot itu bukan parfum, tetapi pada umumnya hanyalah sampai pada level eau de parfum. Eau itu maknanya air ya. Air. Walaupun dalam praktek sekarang bukan lagi air. Kenapa? Karena yang bisa dicampur dengan air itu hanyalah untuk bahan-bahan yang sangat baik. Artinya untuk bahan-bahan yang enggak seperti itu ya enggak air. Biasanya sintetis artifisial macam-macam. Ada yang kemudian dicampur dengan bahan sintetis alami atau yang alami. Kalau yang alami, Masya Allah. Bukan berarti lalu otomatis menjadi tidak. Tetapi itu untuk menunjukkan kelangkaan bahwa sekarang ini yang semprot-semprot itu jarang yang menggunakan bahan-bahan yang untuk karirnya, untuk yang alami itu. Ya. Kalau begini nih, Ustaz, kalau yang bukan tip, bukan yang parfum 100% alami, campur-campur atau malah andaikan semua alami, ini bukan parfum, kan eau de parfum kan bil iter ya. Ini kalau ini jelas-jelas sintetis artifisial ya. Ada kandungan sintetis artifisialnya dan saya tidak dapat mengklaim bahwa apakah tidak ada yang tobi'inya, tetapi ada tobi'inya itu kan bukan berarti tobi'i itu ya. Nah, seperti halnya kalau kita mengatakan bahwa di dalam masakan itu ada vitsinnya, bukan berarti masakan semuanya vitsin gitu ya. Jadi secara umum bahan-bahannya memang cenderung kepada sinai alias sintetis ya. Kalau yang begini ini boleh nggak dipakai di kulit? Ada itu yang sampai habis olahraga, kemudian memakainya di tempat-tempat yang sensitif, semprot-semprot ini gimana itu? Kita ingat kembali perbincangan kita bahwa parfum itu berarti yang minyak ya, ataupun eau de parfum, ataupun extrait de parfum, atau extrait de parfum itu dianggap sebagai parfum murni. Padahal extrait de parfum itu kandungan parfumnya, kalau benar-benar parfum, kadang-kadang tidak jarang kandungannya itu fragrance. Fragrance itu adalah indikator untuk menyebut bahan yang nggak alami alias sinai alias sintetis artifisial. Contoh parfum dalam kurung fragrance. Apalagi kalau terus fragrance saja nggak pakai
parfum. Tapi kalau fragrance dalam kurung parfum itu menunjukkan bahwa untuk bagian itunya alami ya. Tapi yang lain belum tentu. Nah, kita sempat membincang dalam beberapa edisi sebelumnya bahwa yang perlu kita khawatiri dari parfum non alkohol, ingat ini non alkohol loh ya. Artinya masalah kita itu bukan soal alkoholnya, bukan berarti saya merekomendasikan yang pakai alkohol ya, melainkan karena di situ ada yang lain-lain, misalnya yang sempat kita bahas tentang dietil betalat, kenapa itu tidak baik bagi kalau ada anak-anak yang masih baru lahir, bayi di bawah usia 2 tahun, apalagi dalam kandungan, yang sudah sempat kita bahas juga berbagai efeknya ya. Nah, maka ketika memakai itu ya hendaklah jauhkan dari pulse points. Pulse points itu adalah urat nadi, titik nadi. Ya. Seperti di belakang telinga. Ya, ada beberapa bagian sini. Nah, pulse points itu orang kadang-kadang menggunakan di kulit secara umum. Nyebutnya gimana ya? Kalau bilang that's okay, maksudnya itu masih lebih. Tapi kalau kemudian secara khusus di bagian titik nadi itu disemproti yang sintetis tadi, dikasih lebih intens. Apalagi kalau tadi disebutkan habis olahraga, itu kan lebih membuka pori-pori itu, walaupun pori-pori berbeda dengan pulse points ya. Maka ketika disemprot itu akan lebih, apalagi kalau sekujur badan ya. Iya, itu akan lebih cepat mengalami problem-problem misalnya iritasi, kemudian sesak dan lain-lain. Nah, sempat ada pertanyaan, bagaimana dengan parfum-parfum Islami? Sebentar, parfum Islami maksudnya gimana? Nah, karena kan belakangan ini muncul. Kalau kita mau disiplin parfum Islami itu ya sesuai dengan Sunnah Rasul dalam hadis. Ya. Cuma belakangan ini muncul parfum Islami itu adalah parfum yang di co-branding dengan berbagai sosok yang berbicara tentang din ya. Nah, jika itu bukan berkenaan dengan kandungannya, jika itu bukan berkenaan dengan dengan komposisinya, melainkan hanya diatributkan kepada seseorang atau satu kelompok misalnya, maka itu tidak dapat disebut sebagai parfum Islami. Dan yang kedua, tetap perlu kita perhatikan bahwa yang menjadi masalah itu bukan soal alkoholnya. Alkohol ada dari etil alkohol, sinamil alkohol dari daun kayu manis. Saya tidak mengatakan bahwa pakailah ini, bukan ya, tetapi bahwa itu masih mending gitu. Nah, tapi walaupun seperti itu ya, kalau yang ada berbagai kandungan sintetis artifisialnya itu hendaklah tidak dekat-dekat dengan tubuh kita. Apalagi melekat ke. Artinya kalau kepepet sudah punya, entah karena diberi atau semisalnya itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan di tubuh, jangan di baju gitu Ustaz ya. Kalau pakai dalam tanda petik ini mohon maaf ya. Aduh sayang sekali gitu ya. Andai kan pakai, ya pakainya itu ya gimana nyebutnya ya? Ya jangan ketika habis olahraga. Itu pun saya tadi sampaikan sebaiknya pakainya bukan sebaiknya, di baju itu lebih aman dibanding di kulit itu loh. Kalau mau menghindari maudorotnya ya berarti jangan pakai di badan, jangan pakai di baju. Nah kalau sayang itu saja, sama-sama sayang lah. Terus dimanfaatkan untuk apa kalau bukan badan dan baju yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan? Misalnya kalau pas taplaknya bau gitu ya. Tapi itu pun ya nggak langsung ya. Gimana menyebutnya ya? Maksudnya tadi kayak jenengan sebutkan dulu Pak ya, taplak bawah disemprot terus ditinggal dulu gitu, enggak? Ya. Secara sederhana saya dalam tanda petik untuk agak susah mengatakannya. Ketika Ustaz ini sayang sekali Ustaz ya. Nah,
agak berat mengatakannya ya. Iya. Hindari kulit lah kalau bisa gitu. Kok pakai kalau bisa. Apalagi kalau habis olahraga. Gitu. Iya. Gitu. Di situasi normal saja itu mengandung bahaya yang tidak baik ya. Namanya bahaya tidak baik ya. Iya. Apalagi di waktu setelah olahraga. Gitu. Iya. Nah kalau setelah mandi, Ustaz? Setelah mandi secara umum sebentar. Itu juga waktu normal sebenarnya. Lebih aman. Lebih aman. Lebih aman. Lebih aman walaupun nggak aman. Gimana itu? Ya, namanya juga lebih ya. Iya. Artinya sebenarnya memang masalahnya bukan di badan kitanya ya, tetapi di apa namanya, di semprot-semprotnya yang sintetis artifisial itu nggih. Ada semprot-semprot yang kandungan alamnya cukup tinggi. Tapi memang mahal. Mahal. Walaupun tetap saja bahwa itu bukan di. Jadi fokusnya itu gini Ustaz ya. Kalau apa namanya ini parfum atau eau de parfum dan semisalnya ini aman, maka silahkan memakai di baju atau badan. Tapi kalau ini nggak aman, ya jangan gitu ya. Ya apa namanya tadi, yang pertama tadi aman itu perlu diperbetul ya. Ya begitu intinya. Lebih amannya itu ya pakainya di baju. Lebih amannya. Ini ungkapan yang agak sulit itu ya. Tapi lebih itu lebih aman mana antara mie instan ditambah dengan Vitsin 1 bungkus, tambah dengan kopi-kopian dari sintetis artifisial, dengan kita makan mie instan pakai bumbu sendiri ya. Nah, ini kan lebih aman tuh berbeda dengan kalau paling aman bikin sendiri. Nah, itu kan itu aman itu ya, tapi lebih aman itu artinya menunjukkan derajat. Memang berat ya. Tetapi kalau memang bisa mengikuti Rasulullah SAW, pakai yang tip, yang asli, tabi'i, toyib ya, asli, alami, toyib. Nah, insya Allah dapat maslahat dunia, dan karena ngikuti Rasul, insya Allah dapat maslahat akhirat. Dan satu poin lagi yang perlu kita tegaskan, bahwa tip itu hubungan pentingnya bukan dengan aromaterapi. Harum harus, tetapi faedah itu didapatkan juga dari zatnya. Sekali lagi, ini contoh yang paling mudah dipahami. Ini tip Ustaz ya? Tip. Ini adalah za'faran qawiyyun lil arus ya. Za'faran qawiyyun lil arus begini. Ditempel, dioleskan di sini, sama-sama di kulit, dengan di sini berbeda sekali faedahnya. Baunya sama, faedahnya berbeda. Didekatkan juga sama, tetapi faedahnya berbeda. Di sini hanya sekedar sebagai bebauan, di sini lain ceritanya. Poin-poinnya akan lain ceritanya. Masya Allah. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat, semoga makin memantapkan langkah kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam berwewangi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.